Oke, kali ini kita mau sedikit update soal iPad mini 7. Ngapain satu? Nungguin. Ya nggak apa-apa, lihat aja. Iklan nggak apa? Misi dong. Oh iya. Berapa ribu penonton ini lewat depan lo? Berapa coba? 2000 ada. Tahu lah. Ya, hari ini gue cuma mau sedikit update aja soal iPad mini 7 generation. Ini adalah iPad mini yang jadi daily driver anak gue ya. Anak gue tuh sekarang umurnya 6 tahun. Jadi dia dari umur 3 tahun itu emang udah gue kasih iPad. Jadi memang mungkin nanti gue kasih HP-nya tuh pas SMP lah, SMP SMA. Jadi untuk saat ini gadget yang dia pakai itu cuma iPad tok gitu ya. Dan so far iPad ini digunakan dia ya sebagai entertainment buat main game-game edukasi. Terus sekarang dia kan les. Nah, lesnya itu butuh aplikasi. Nah, dia pakai si iPad mini ini gitu. Di video kali ini gue cuma mau sedikit nge-update aja gimana nasib iPad mini ini, karena kalau terakhir kita lihat video review kita itu udah 6 bulan 7 bulanan ya iPad mini 7 generation ini dipakai anak gua, nasibnya tuh gimana. Dan sepertinya di sini udah cukup terlihat ya kalau nasibnya ini sepertinya akan mengenaskan gitu. Jadi ya, yuk kita mulai aja videonya, sekalian kita bersih-bersih iPad mini-nya si Excel ini. Oke, jadi casing yang digunakan iPad mini 7 anak gue ini brandnya dari Itskins, dan kayaknya kita nggak review ya kemarin, apa di Instagram doang gitu ya. Dan so far sih casingnya bagus ya, kanan kiri bawah atasnya cukup melindungi, aman ya, baret-baret karena memang ini bahannya tuh kayak rubber gitu. Cuman di sini yang sudah mengenaskan tuh ininya nih, standnya nih guys. Belakangnya udah copot, udah berudul lah bahasanya gitu kan. Jadi ini nanti kita akan ganti, kita buka aja sekaligus kita lihat dalamnya apakah ada lecet-lecet. Well, so far so good ya, cuma kotor aja sih. Dan kemarin juga kita dikirimin casing lagi, ini dari Zack ya kan, karena gue sempet ngabarin ke Zacknya, Jack, casing dong Jack, ya kan udah lumayan jelek nih iPad mini Excel, dan dikirimin ini yang serinya Hampton Folio gitu ya. Oke, di bagian dalamnya ini banyak banget serpihan-serpihan debu, yang mana memang pada awalnya itu anak gua nggak gua bolehin untuk buka-buka casing ya, karena gue takutnya kalau sering copot pasang kena gesekan debu malah jadinya lecet. Jadi memang sekalinya buka itu ya pada saat mau dibersihin kayak gini aja. Jadi ya wajar kalau di sini debu-debu tuh ngumpul gitu. Dan ini sekali elap juga udah pada hilang kok guys. Dan kalau ngomongin soal iPad mini 7 ini sekarang lu sibuk banget sih tadi bolak-balik. Harga itu sekarang udah lumayan affordable ya kalau gue bilang. Untuk di marketplace Indonesia, gue nggak tahu ya itu inter atau resmi, itu di 6,9 sampai 7 jutaan sekarang untuk starting 128 GB nya WiFi version ya. Untuk 256-nya di 8,5 jutaan, dan untuk yang 512-nya itu di 13 jutaan. Ya wajar sih karena kan 512 jadi opsi storage tertinggi iPad mini 7 untuk saat ini. Dan gimana bang, selama 6 bulan 7 bulan ini apakah worth it ya? Gila. Ini yang make anak 6 tahun 7 tahun guys. Lu nanya iPad mini 7 worth it apa enggak? Jawabannya sudah pasti kelewat worth it ya. Bahkan masuk kategori overkill gitu buat umuran bocah segitu, yang mana harusnya gue ngasihnya itu iPad mini yang entry level ya, yang Gen 9 atau mungkin yang Gen 10. Yang memang range harganya juga jauh lebih murah. Tapi berhubung dia suka banget dengan dimensi iPad mini, terus kalau misalnya kemana-mana dimasukin ke tas emaknya juga nggak terlalu makan tempat gitu. Gampang lah buat dibawa kemana-mana. Oke, di sini udah gua lapin ya, nggak ada dent atau scratch yang gua temukan so far. Dari tadi kotor-kotor itu cuma ya debu-debu nempel doang, tapi syukur tidak menggores bodi aluminiumnya. Ini untuk yang finishing warna biru ya. Oh iya, ini semenjak pakai casing yang Itskins ini, Apple Pencilnya nggak bisa nempel ya, karena dia pinggirannya kayak ngerounded gitu. Dan jangan lupa juga iPad mini 7 sekarang kompatibel dengan Apple Pencil yang Pro ya. Jadi bukan Apple Pencil yang generasi sebelumnya, tapi Apple Pencil Pro. Ini Apple Pencil yang udah canggih ya, dari seri sebelumnya udah ada haptic feedbacknya juga, bisa di tracing pakai aplikasi Find My. Dan itu aja sih kurangnya kalau pakai casing ini. Jadi kalau anak gue lagi gambar-gambar ya ininya jadi kemana-mana gitu disimpannya, atau disimpan di iPad Pro gua. Oke, di sini udah bersih, tempered glass juga masih aman so far ya. Sekarang kita langsung aja nih gantiin pakai Zack Hampton Folio. Casingnya ini folio ya gayanya, jadi kayak ada flip buat penutup depannya gitu. Di sini untuk compatibility-nya juga buat iPad mini A17 Pro sama 6th generation. Jadi iPad mini 7 sama iPad mini 6 bisa pakai casing ini. Dan warnanya di sini yang light gray. Kita lihat nanti apakah ngeblend dengan warna
iPad mininya anak gua. Aduh, pakein lagi set. Buat yang nanya, mungkin Bang itu iPad mini 7-nya diinstalin iPadOS 26 dong, yang developer beta. Mungkin nanti ya pas public betanya aja kita coba tes. Karena sejauh ini so far yang gua lihat tuh antara iOS atau iPadOS yang lebih stabil itu malah di iPadOS-nya. Atau mungkin karena kita nggak ada concern soal M-banking ya. Di iPad kan nggak bisa M-banking, dan ini dia untuk case-nya. Jadi di bagian belakangnya clear, di bagian flip folionya ini warna light gray kayak gini. Dan oh, ini ada tempat untuk Apple Pencil-nya ya. Ini langsung aja kita pasangin. Pastikan bersih dan nggak ada noda-noda. Dah tinggal kita langsung pasang aja nih kayak gini. Nah, ini kan enak ya kan? Lebih clean karena dia nunjukin warna birunya ya di bagian belakang. Dan di sebelah kanannya ini kita ada slot untuk naro Apple Pencil Pro-nya. Dan untuk ambil ya, ini kan susah nih nyongkel-nyongkel. Nah, di belakangnya dia ada kayak bolongan gitu, tinggal didorong aja kayak gini. Set. Oke sih. Kalau kita ngomongin casing yang ada tutupannya kayak gini ya, kalau buat di smartphone mungkin sekarang dibilangnya tuh casing buat bapak-bapak ya. Tapi kalau untuk bocil, buat anak-anak, percayalah ini sangat penting banget ya. Karena ya, satu, ini bakal ngelindungin layar iPad-nya. Jadi biar nggak kegores-gores, keteken-teken, dia ngehajar si pelindung depannya ini dulu. Dan ini magnetik guys, jadi kalau ditutup dia bakal slip, kalau kita buka ngintip dia akan langsung nyala gitu ya. Terus yang kedua adalah kalau misalnya lagi mau nonton YouTube atau Netflix, ini bisa dipakai juga buat stand di belakangnya nih kayak gini. Nah ya kan, untuk landscape atau untuk portrait bisa nggak sih? Oh nggak bisa guys. Berarti emang cuma buat landscape only. Tapi ya it's okay lah, yang penting ada standnya gitu ya. Nah sekarang kita lihat ya untuk di dalam iPad mininya. Maaf ya Sel, papa lihat dulu. Ini sidak dadakan ya kan. Dan oh, untuk Touch ID-nya ini lebih enak ya, karena dia surface-nya lebih landai gitu. Jadi buat resting telunjuk akses Touch ID ini lebih gampang dibanding yang Itskin sebelumnya. Untuk tombol volume up, volume down juga tactile di sini. Untuk di bawah ada cuttingan lubang port USB-C, speakernya. Dan ya, gue lupa ini terakhir tuh iPadOS berapa ya, karena gue jarang banget mantau untuk software update-nya segala macem. Oke, di sini untuk OS-nya gue terakhir ngupdate tuh kapan ya? Gue udah lupa nih. Gue nggak tahu sekarang OS berapa tuh kan. Bener ada updatean iPadOS 85. Berarti ini harusnya sekarang di iPadOS 8 ya, bener 18.41. Nggak di-update ya. Dan oh ya, ini untuk storage capacity yang 512 GB. Sekarang kita lihat dulu untuk iPad storage-nya apakah oh oke, masih aman ya. Masih free-nya tuh 420 GB-an, kepake sekitar 92 GB-an. Dan di sini kepakainya buat foto 15 GB, iMovie 5 GB, terus ada game Minecraft, Play Together, Discord, Sky. Ini apa ya? Sky. Oh, yang game itu ya, yang terbang-terbang gitu. Ya ini ada game-gamenya dia lah. Dan di sini kita bisa lihat ya untuk aplikasi-aplikasi apa aja yang makan storage. Seperti yang gue bilang tadi, iMovie jadi top nomor 2-nya karena si Excel anak gue ini lagi mulai belajar editing nih. Kalau kalian lihat, gua nggak tahu nih dia lagi edit video apaan. Nih kita lihat projectnya, kemarin dia ada sih nunjukin hasil editannya dia. Yang mana ya? Mungkin ini ya, Minecraft gitu. Coba kita tes. Like dan subscribe. Ayo lanjut. Copyright nggak ya lagunya? Nah contohnya kayak gini ya. Ini kemarin dia bikin kayak Aneh. Minecraft gameplay gitu. Sekarang kita lanjut lagi ya. Nah sekarang kita lagi. Ini dia yang edit by the way. Sometimes nanya dikit-dikit, gue jadi ingat flashback dulu pas kita mulai channel ini pakai iMovie. Dan gue nggak ngerti main Minecraft. Jadi anak gue nih main sama abang gue sebenarnya. Ya jadi iPad mini 7 ini ya sudah mulai dipaksa untuk memasak sebuah video ya sama anak gue gitu. Dan kalau nggak salah dia juga ada main GarageBand. Ya gitu-gitulah, dia bereksperimen bikin musik di GarageBand dan sebagainya. Dan sampai detik ini masih banyak banget teman-teman gua yang masih pakai iPad mini ya, ngikutin sampai yang generasi ke-7. Ada terakhir temen gua tuh yang suka reguleran di cafe gitu, dia penyanyi. Alasan dia pakai iPad mini itu karena buat ngelihat lirik lagu, buat ngelihat song list gitu ya. Karena kan kalau main di cafe gitu mungkin puluhan lagu tuh dia mainin. Jadi buat ngelihat lirik atau mungkin kalau ngelihat partitur
fitur tabulasi gitu, karena dia main keyboard juga, lebih enak, lebih ringkas di iPad mini ini, tinggal ditaruh aja gitu. Dan seperti yang gue bilang ya, iPad mini ini baru aja dirilis kemarin. Ini adalah iPad mini terbaru yang terakhir dirilis sama Apple 6 bulan 7 bulan lalu, yang udah dibekali chipset A17 Pro. Ya harusnya ini bakalan future proof banget ngikutin update iPadOS ke depannya, dan gue penasaran banget nih nanti install di iPadOS 26 di iPad mini 7 nih kayak gimana performance-nya, karena ya multitasking di iPadOS itu bener-bener udah berbeda ya semenjak di seri iPadOS 26 kali ini. Dan gue masih sangat optimis sekali sama si iPad mini 7 ini untuk bisa running iPadOS 26. Jadi ya kita lihat aja nanti pada saat udah kita cobain untuk tes iPadOS 26 public beta. So ya segitu dulu aja untuk video kali ini. Gue cuma pengen minta kalian temenin gue doang untuk bersih-bersih sedikit maintenance. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin pakai iPad mini atau Apple produk lainnya lah, dan kalau misalnya kalian ingat-ingat kapan terakhir gue buka casing iPhone gue, kapan terakhir gue bersihin MacBook gue, ya better sebulan sekali atau maksimal 2 bulan sekali, penting lah guys. Buka casingnya, bersih-bersihin semuanya, karena kalau misalnya 6 bulan 7 bulan gak dibersihin, nanti dibersihinnya pas mau lu jual doang, kasihan pembeli barunya dapet lecetnya, keraknya gitu, yang udah susah banget buat dibersihin. Biasanya seperti itu kasusnya. Tapi ya so far so good, ini masih mulus, nggak ada scratch sama sekali, dan sama sekali kok jadi COD. Dan ya so far so good, di sini iPad mini 7-nya udah gue bersihin, udah gue ganti casingnya, dan casing ini oke juga lah buat teman-teman mungkin yang lagi nyari casing iPad mini. Mungkin gue akan sertakan di link YouTube Shopping di bawah ya, khususnya buat kalian yang ada pakai Apple Pencil di iPad mini kalian. So like and share this video, kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang udah menyaksikan video ini dan udah selalu support video-video dari iCek Live. Subscribe untuk menonton video-video lain dari iCek Live. I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, until next time, goodbye.